Halo, kembali lagi di YouTube channelku. Akses jembatan ini tuh untuk keluar masuknya mereka menyeberangi dari kota satu ke kota lain. Karena aku sudah berusaha untuk sembunyi waktu itu, aku tertembak juga. Nah, di sini aku Putri Dina. Kali ini aku mau menceritakan tentang apa sih yang pernah aku alamin. Mungkin banyak orang yang udah pernah tahu juga ya, tempat ini tuh ada cerita-cerita misterinya. Aku ini menceritakan tentang suatu tempat itu dengan versiku sendiri. Jadi mungkin jembatan ini namanya Jembatan Fanus. Jadi Jembatan Fanus ini berdiri pada tahun 1917 oleh seorang insinyur bernama Andre Lawrence. Julukan Jembatan Fanus ini diberikan berdasarkan nama Stephanus Leander, adalah seorang warga yang tinggal di samping jembatan tersebut. Jadi di zamannya penjajahan Belanda dulu, akses jembatan ini tuh untuk keluar masuknya mereka menyeberangi dari kota satu ke kota lain. Oke, di sini mungkin aku langsung masuk ke cerita aku aja kali ya. Aku rasain, aku pernah alamin di Jembatan Fanus ini. Jadi suatu hari itu aku diajak temanku, ada nih jembatan ini konon katanya banyak penghuninya. Oh gitu, aku bilang. Yaudah, yuk kita ke sana. Pas sudah sampai sana, pas di posisinya aku baru banget masuk jembatan itu, aku disambut sama sosok wanita berbaju putih. Di situ aku sempat shock melihat sosok itu yang ada dia menyambut loh, seperti kayak dia menyambut kayak datangnya aku di sana gitu. Cuma hai gitu doang sih. Cuma sempat aku histeris sedikit gitu karena ternyata pas aku masuk ke dalamnya, sosok ini mau bercerita ternyata. Waktu itu sih aku berpikirnya gimana ya, karena sosoknya itu sosok wanita Belanda yang aku lihat, cantik orangnya, cantik. Dia tuh berparas ayu dengan tinggi dan badan yang bagus sih waktu itu. Jadi dia waktu itu ingin bercerita, tapi posisinya di Jembatan Fanus ini aku hanya beberapa saat aku berhenti di situ, dia langsung ingin bercerita kenapa dia di situ, kenapa dia menunggu di situ, kenapa dia ingin bercerita. Di situ sih banyak sosok-sosok lain tuh banyak banget ya, karena cerita-cerita orang sana pun di situ banyak banget gitu, dan aku lihat pun banyak banget sih gitu. Di bawah itu aliran sungainya itu kayak yang darah sih yang aku lihat gitu. Jadi oh my god gitu, pas aku lihat banyak yang berdarah atau banyak yang nangis mencari keluarganya. Di situ aku bilang kok banyak sekali gitu, tapi dari sekian banyak sosok inilah yang dia bilang aku mau bercerita kenapa dia di situ, kenapa dia kayak seperti menyambutku di depan, dia senyum terhadapku, dia tapi di dalam senyumnya itu dia ternyata menyimpan kesedihan sih. Di situ dia bilang kalau dia itu dibunuh. Jadi dia tuh orang Belanda. Waktu itu dia tinggal di Indonesia dengan keluarganya, dengan ayah, ibunya, dengan kakak-kakaknya juga. Dia bilang, aku mencari keluargaku. Yang aku tahu mereka dibuang di sungai ini. Jadi pas kejadian mereka ditembaki, aku disuruh lari saat itu sama orang tua aku. Pas aku masuk ke ceritanya dia sih, aku ngelihat kayak oh sedih juga ya. Pas kejadian itu dia berusaha di situ untuk bersembunyi sih, karena bapak ibunya ini tahu kalau mereka ini ingin dibunuh juga oleh orang-orang
yang ingin membasmi mereka yang sekiranya ingin menjajah Indonesia ini. Mereka, orang tuanya ini seperti ditembak, ada yang ditusuk perutnya, ada yang lehernya pun sampai diputus ayahnya gitu. Dan karena mereka saking kejamnya, orang tua aku tuh gak mau aku mati sia-sia gitu. Tapi karena mereka ini tahu di sini pun ada orang lagi selain mereka, yaitu aku. Karena aku sudah berusaha untuk sembunyi waktu itu, aku tertembak juga sama mereka gitu. Tapi mayatku sama orang tuaku dan kakakku ini tidak disatukan gitu, karena mayat mereka dibuang ke sungai ini. Di situ sih aku juga sempat meneteskan air mata ya. Jadi kayak yang, oh begitu ya gitu. Mereka bilang warga Indonesia ini baik gitu. Mereka bilang kita ini pribumi sangat baik terhadap mereka, dan mereka nggak beranggapan untuk mengganggu kita atau menjajah orang pribumi kita sih. Gitu. Keluarga kami pun di sini nggak mengganggu mereka gitu. Tapi mereka berpikir kita ini mereka ini penjajah, jadi kita warga negara Belanda ini ditembak habis-habisan sama mereka gitu. Dia bilang, aku di sini di jembatan ini aku mencari ayah ibuku, tapi sampai saat ini tidak ketemu. Dia bilang itu. Tidak bertemu mereka, aku pun nggak tahu mereka sampai mana. Aku mau mencari mereka pun aku nggak ngerti harus kemana. Jadi aku berharap di sini aku bisa bertemu sama mereka, karena aku memanggil nama mereka tapi mereka tidak pernah bertemu dan tidak pernah hadir di hidupku gitu. Pas aku masuk ke story-nya dia, aku melihat semuanya, aku sih mikir kasihan ya gitu. Dia nggak mencoba mengganggu pribumi kita gitu, karena dia pikir dia nyaman di Indonesia ini gitu. Jadi pas aku bilang ya mungkin nanti akan bertemu orang tuamu di sini, atau kamu mungkin bisa istirahat yang tenang lah gitu ya. Mungkin aku nggak bisa membantu semaksimal mungkin aku di sini bisa hanya mendengarkan gitu. Jadi di sini aku kayak yang udah aku doain kamu ya, biar kamu tuh tenang juga di sana gitu kan. Biar kamu nyaman, nggak perlu, mungkin orang tua kamu sudah bahagia, aku bilang. Mungkin orang tua kamu pun sama seperti mereka yang cari kamu, tapi Tuhan pasti baik kok sama mereka gitu kan. Dia bilang, ya udah, makasih sudah mendengarkanku. Di jembatan ini, aku sih melihat banyak sosok, banyak juga yang mau bercerita tentang mereka dipotong lehernya, dimasukkan ke sungai itu, mereka dibunuh. Terus jembatan ini tuh sebenarnya jembatan akses awalnya, cuma banyak beberapa pihak ataupun warga-warga atau siapapun yang memakai jembatan ini tuh untuk seperti kayak udah jembatan ini kayak jembatan, kalau kata kita mah keramat lah gitu, kayak yang bisa jembatan anak buang jin. Jadi mereka berpikirnya ya udah, zaman dulu asal bunuh lemparin ke situ, mayat nganyut. Jadi banyak sosok-sosok juga yang di situ menangis gitu. Banyak juga sosok-sosok yang mereka penuh dendam juga gitu kan. Mereka yang apa ya, kayak ingin pulang tapi nggak tahu harus kemana. Ya Allah, maksudnya segitunya ya di zaman dulu tuh untuk bertahan hidup gitu. Jadi sampai si wanita ini pun bilang kalau dia mungkin udah ikhlas lah akhirnya untuk menemukan ibu bapaknya ini gitu loh. Jadi dia bilang, aku mungkin akan istirahat lebih tenang lagi kalau misalnya mungkin aku udah ketemu. Tapi aku bilang, istirahatlah yang tenang, karena orang tuamu mungkin juga sudah tenang gitu kan. Jadi mungkin kayak yang kemarin dia ditembak atau dibunuh itu karena emang bukan kesalahan kalian gitu. Ya mungkin bisa lebih baik lagi deh untuk kedepannya, kamu di sini sudah tidak ada, jadi lebih baik kamu istirahat yang tenang aja gitu. Dia bilang makasih sudah mau
dengerin nih cerita aku seperti apa, aku kenapa sampai harus ada di jembatan ini dengan mereka gitu. Tapi aku selama ini mungkin orang melihatnya cuma ada sosok wanita, ada sosok ini, ada sosok itu, tapi mereka nggak mencoba untuk berkomunikasi gitu kata mereka. Soalnya mereka pikir ya aku hantu yang menakutkan, karena banyak rumornya emang jembatan ini tuh jembatan yang keramat atau angker lah gitu. Padahal nggak semuanya, mungkin karena tragedi-tragedi itu, karena mungkin auranya mereka ini kayak yang penuh dendam, jadi kesannya dengan mereka ini jembatan ini ya angker aja. Sebenarnya sih jembatan ini nggak pernah ada masalah, atau sebenarnya jembatan ini tuh nggak seangker atau segimana pun. Ya mungkin wajar kata dia ada sosok-sosok yang ingin menampakkan atau ingin bercerita atau ingin berinteraksi sama kalian yang masih di dunia nyata gitu, tidak seperti kami yang mungkin masih penasaran atau ya bahasa ininya gentayangan lah kata dia gitu, karena kita masih mencari keluarga kita atau kita masih mencari apa yang ada di sini untuk bertemu lagi dengan keluarga kita. Jadi mungkin itu yang dia bilang, semuanya cerita ke aku untuk di situ cerita di jembatan itu. Jadi inilah mungkin versi cerita aku tentang jembatan Vanus ini, bertemu dengan sosok wanita ini. Mungkin ini versiku, kayak seperti cerita-cerita misteri atau tragedinya, ya mungkin kalian bisa menilai ini seperti apa gitu kan. Jadi masih kebawa gue di sono. Oke, mungkin ini cerita aku tentang sosok wanita berbaju putih yang cantik itu. Dia nggak memperkenalkan namanya, dia nggak mau disebut namanya. Jadi dia hanya bercerita tentang dirinya dengan keluarganya aja ya. Jadi di sini mungkin kalian bisa menilai ini tragedi atau misteri. Untuk selanjutnya mungkin ada video-video lain yang aku akan bercerita tentang tempat-tempat yang lain yang pernah aku kunjungin selama ini gitu, yang pernah aku interaksi, ataupun tempat-tempat yang menurut kalian itu tempat yang indah, tapi kadang-kadang aku melihatnya dari sisi yang lain. Jadi mungkin di next video aku akan bercerita tentang yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja cerita aku di video kali ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di channelku. Dadah. Mungkin putus karena gue ngeliat putus kali ya. Jadi ini gue jadi itu.